A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin hadirat dimanapun kalian yang berada yang sedang melihat video ini, insya Allah semoga disehatkan, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Yuda Variansa dari DKI Jakarta, akan membawa materi tentang hawa nafsu. Suatu ketika Allah menciptakan nafsu itu bersamaan dengan Allah menciptakan akal untuk manusia. Walau Allah pertama berfirman kepada akal, "Man ana wa man antum." Siapa aku dan siapa kamu? Lalu akal mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Tiada Tuhan selainmu ya Allah. Sedangkan nafsu itu bertolak belakang. Ketika Allah berfirman kepada nafsu, "Man ana wa man antum." Siapa aku dan siapa kamu? Lalu nafsu mengatakan, "Ana wa antum antum." Masing-masing. Aku dan kamu masing-masing. Lalu Allah angkat nafsu, lalu Allah masukkan dalam neraka jahanam Allah. 1000 tahun dalam neraka jahanam Allah. Lalu Allah angkat lagi nafsu. Lalu Allah berfirman kepada nafsu, "Man ana wa man antum." Siapa aku dan siapa kamu? Lalu nafsu menjawab, Ana wa antum antum." Masing-masing. Aku dan kamu masing-masing. Lalu Allah masukkan nafsu dalam neraka dinginnya Allah. 1000 tahun dalam neraka dinginnya Allah. Lalu Allah angkat lagi nafsu. Lalu Allah berfirman kepada nafsu, "Man ana wa man antum." Siapa aku dan siapa kamu? Lalu nafsu menjawab, Ana wa antum antum. Aku dan kamu masing-masing. Lalu Allah angkat lagi nih nafsu. Allah masukkan dalam neraka laparnya Allah. Baru beberapa saat di dalam neraka laparnya Allah, lalu Allah angkat nafsu. Lalu nafsu berkata kepada Allah, "Ya Rabb." Lalu Allah angkat nafsu. Lalu Allah berfirman kepada nafsu, "Man ana wa man antum." Lalu nafsu menjawab, "Asyhadu an la ilaha illallah." Tiada Tuhan selainmu ya Allah. Lalu nafsu berkata, "Di dalam neraka jahanammu 1000 tahun aku kuat. Di dalam neraka dinginnya engkau 1000 tahun aku kuat. Tapi di dalam nerakanya laparnyamu aku tidak kuat ya Rabb." Maka dari saat itulah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagimu untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan orang-orang sebelummu agar engkau bertakwa." Menahan hawa nafsu bukan hanya berpuasa, tetapi terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama yaitu adalah berpuasa seperti menahan nafsu. Itu berpuasa seperti bulan puasa Ramadan, bulan puasa Syawal, bulan puasanya sunahnya Rasulullah, yaitu puasa Senin Kemis, dan ada puasanya Nabi Daud, ya puasa hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, besoknya enggak. Seperti dalam 7 hari, misalkan Senin puasa, Selasa enggak, Rebo puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak, Minggu puasa, Senin enggak, gitu seterusnya hingga akhir hayat hidupnya Nabi Daud. Dan yang kedua adalah berwudu. Jika engkau memiliki hawa panas dalam tubuh, engkau ingin bermarah-marah, engkau ingin emosional kepada seseorang, hanya masalah besar ataupun masalah kecil gitu, hendaklah engkau berwudu cepat-cepat agar itu menahan hawa nafsumu. Dan yang ketiga, dan berwudu bukan hanya sebagai untuk sebatas sholat. Berwudu bukan hanya untuk sholat pun bisa untuk menahan hawa nafsu. Dan yang ketiga yaitu adalah membaca zikir. Membaca zikir itu akan menahan hawa nafsu kita. Misalkan kita udah mau marah banget,
udah mau pusing dengan masalah-masalah kita gitu, hendaklah kita berbaca istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, agar nafsunya terpendam. Selepas itu barulah cepat kita kembali ke yang masalah kedua tentang berwudu. Yang ketiga yaitu adalah tentang yang keempat adalah tentang baca Quran. Misalnya kita hendaknya melihat perempuan yang tidak berpakaian tutup aurat, ataupun kita memiliki inisiatif buruk, ataupun kita mengalami frustasi atau melakukan hendaknya mau bunuh diri ataupun emosional yang begitu tinggi, hendaklah kita membaca Quran. Tidak pas kamu mengalami sakit hati, kita ditinggal kerjaan atau ditinggal teman ataupun tidak ada uang, hendaklah kita membaca Quran. Kita serahkan diri kepada Allah, karena Allah yang mengatur apapun yang kita atur untuk kita. Dan yang kelima adalah yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Membaca sholawat kepada Nabi juga termasuk dalam bagian untuk menahan hawa nafsu. Contoh, kita lagi bersolawat, itu akan menahan hawa nafsu kita untuk tidak marah-marah kepada seseorang, karena itu akan menolong kita. Bukan hanya itu keistimewaan bersolawat pada Nabi, tetapi Nabi akan mengenal kita begitu dekat. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis, Nabi mengatakan, kalau aku akan mengenal seorang umatku sebagaimana aku mengenal umatku, dan sebagaimana melebihi orang tua yang mengenal seorang anak. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.